Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun dan tetap semangat untuk belajar meskipun belajar kita di rumah masing-masing. Nah, kali ini kita akan membahas materi mengenai bentuk-bentuk kerjasama negara ASEAN. Nah, yang pertama kita bahas adalah mengenai kerjasama dalam bidang ekonomi. Dalam deklarasi kesepakatan ASEAN, dinyatakan ada beberapa program kerjasama di bidang ekonomi. Yang pertama ada komoditi utama, terutama pada bidang pangan dan energi. Yang kedua ada kerjasama di bidang industri. Nah, yang ketiga ada kerjasama di bidang perdagangan. Kemudian, para menteri ekonomi ASEAN menyetujui pembentukan 5 komite ekonomi mengenai sektor-sektor sebagai berikut. Yang pertama ada sektor perdagangan dan pariwisata. Kegiatan di sektor perdagangan dan pariwisata ini telah mencapai banyak hal, antara lain diberlakukannya Perjanjian Preferensi Perdagangan atau yang disingkat dengan PTA. Yang kedua ada sektor pangan, pertanian, dan kehutanan. Sesuai dengan kesepakatan ASEAN bahwa program kerjasama yang sangat penting adalah mengenai bidang pangan ASEAN. Pada bidang pangan ASEAN harus memiliki cadangan beras untuk keperluan darurat tanpa terlalu mempersoalkan harga. Selanjutnya, sektor-sektor tersebut juga menangani bidang-bidang yang saling berkaitan. Yang pertama ada bidang penyediaan pupuk, yang kedua ada karantina hewan dan tumbuhan, yang ketiga ada kehutanan. Nah, kehutanan meliputi konservasi dan pengaturan sumber-sumber hutan. Kemudian produksi, pemrosesan, dan pengemasan. Kemudian penelitian dan pengembangan. Yang terakhir ada pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya kita lanjut ke sektor-sektor. Yang keempat ada perikanan. Yang kelima ada tanaman pangan. Yang keenam ada peternakan. Yang ketujuh ada industri, pertambangan, dan energi. Kemudian yang kedelapan ada keuangan dan perbankan. Yang kesembilan ada transportasi dan komunikasi. Selanjutnya kita lanjut kerja sama di bidang sosial dan budaya. Kerja sama antar negara ASEAN di bidang sosial dan budaya antara lain bisa mengadakan kegiatan pesta olahraga antar negara di kawasan Asia Tenggara, seperti SEA Games. Sesuai dengan deklarasi kesepakatan ASEAN, ditetapkan kerjasama yang lebih baik untuk bidang berikut ini. Yang pertama, pada kerjasama di bidang sosial meliputi bidang pengembangan sosial dengan menekankan pada kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar. Kemudian yang kedua adalah bantuan, terutama bantuan kepada wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. Yang ketiga, menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. Yang keempat ada pengembangan sumber daya manusia. Yang kelima ada peningkatan kesejahteraan. Nah, itu tadi pada kerjasama di bidang sosial. Sekarang lanjut ke kebudayaan dan penerangan. Kerjasama pada bidang kebudayaan dan penerangan meliputi bantuan kepada para cendekiawan, penulis, artis, dan media massa yang memungkinkan mereka memainkan peranan yang lebih aktif dalam menumpuk rasa kepribadian dan persahabatan regional. Pertukaran atau festival kebudayaan, kesenian, dan film.
Nah, yang terakhir kita bahas adalah kerjasama di bidang politik dan keamanan atau militer. Yang pertama ada Zupfan. Zupfan merupakan perjanjian mengenai kawasan yang damai, bebas, netral, atau jika di bahasa Inggris kan adalah Zona of Peace, Freedom, and Naturality. Perjanjian ini dikenalkan dengan Deklarasi Kuala Lumpur pada tanggal 27 November tahun 1971. Yang kedua ada Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara yang diadakan di Bali pada tanggal 24 Februari tahun 1976. Yang ketiga ada Perjanjian Kawasan Bebas Senjata Nuklir pada tanggal 15 Desember tahun 1997 di Bangkok, Thailand. Yang terakhir ada Komunitas Keamanan ASEAN pada tanggal 7 Oktober tahun 2003 di Bali, tepatnya ada di Indonesia. Itu tadi merupakan materi mengenai bentuk-bentuk kerjasama negara ASEAN. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.